Lupakan semua film perang yang pernah kamu tonton. Kamu pikir hanya Hollywood yang punya strategi paling gila? Kamu salah. Selama ini, mata dunia tertutup. Mereka hanya fokus pada strategi barat. Padahal, jauh sebelum itu, ada taktik-taktik perang yang saking briliannya. Sampai mengubah peta dunia, mengubah nasib peradaban, dan membuat musuh bertekuk lutut karena bingung. Ini bukan cuma soal pedang dan kuda. Ini soal kecerdasan di atas rata-rata. Ini soal iman yang berpadu dengan logika perang paling tajam. Dan 5 taktik yang akan kita bedah ini adalah buktinya. Jika kamu pikir kamu tahu sejarah, siapkan dirimu untuk tercengang. Karena ini adalah 5 taktik perang paling brilian yang pernah digunakan umat Islam. Kita mulai dari taktik yang melumpuhkan musuh tanpa pertumpahan darah signifikan. Kandak, Madinah dikepung oleh kekuatan terbesar Arab. Koalisi 10.000 pasukan yang siap melibas habis kaum muslim yang hanya berjumlah 3.000. Secara hitungan, ini bunuh diri. Tapi di tengah keputusasaan, muncul ide yang gila, yaitu menggali parit raksasa mengelilingi Madinah. Ini bukan parit biasa. Ini adalah tembok Cina versi Arab yang digali manual dalam beberapa minggu. Kenapa ini brilian? Karena ini adalah taktik Persia yang 100% asing bagi tradisi perang Arab. Musuh datang dengan kuda-kuda dan ego besar, berharap pertarungan terbuka. Tapi apa yang mereka temui? Sebuah jurang yang tidak bisa dilintasi. Mereka terhenti. Mereka frustrasi. Mereka mengira ini adalah keajaiban. Padahal ini adalah kecerdasan taktis murni. Bayangkan, 10.000 pasukan terbaik terkunci di luar, kedinginan, kehabisan logistik, selama sebulan. Ini adalah perang psikologis. Kemudian, di malam yang dingin, Nabi Muhammad SAW mengirim utusan untuk mengacaukan internal koalisi. Fitnah dan kecurigaan ditanam. Alhasil, koalisi besar itu hancur dari dalam. Mereka pulang tanpa hasil, malu, dan dengan kekalahan moral yang telak. Taktik Handak mengajarkan kita, kadang, alat pertahanan terbaik adalah ide yang tidak terpikirkan oleh musuhmu. Geser ke era penaklukan besar. Melawan kekaisaran Romawi Timur, imperium paling kuat di dunia saat itu. Dalam perang Yarmuk, kaum muslim hanya bermodal 40.000 pasukan. Romawi, Nihakuyonju Tenderere. Perbandingan 1:6. Mustahil menang. Tidak. Panglima terhebat, Khalid bin Walid, menggunakan taktik yang Romawi tidak pernah pahami. Alkar wa Alfar, taktik serang dan lari, menggunakan kavaleri ringan yang super cepat. Seperti sengatan lebah, kavaleri ini datang tiba-tiba, menusuk titik terlemah, dan hilang sebelum musuh sempat merespons. Bagaimana ini menghancurkan Romawi? Khalid mengatur pasukannya dalam formasi 36 kavaleri reguler yang berputar seperti gasing. Mereka tidak pernah membiarkan Romawi mengatur barisan. Setiap kali sayap Romawi mulai menekan, Khalid segera memindahkan pasukan kavaleri dari sayap yang menang ke sayap yang kalah dalam hitungan menit. Ini adalah transfer pasukan cepat yang Romawi, dengan formasi berat dan lambat mereka, tidak bisa tiru. Romawi melihat 40.000 pasukan muslim ini seperti hantu. Mereka muncul, menyerang, dan lenyap. Akhirnya, setelah 6 hari yang brutal, kavaleri muslim memaksa pasukan Romawi untuk mundur ke ngarai sempit, dan di sanalah sejarah ditamatkan. Yarmuk bukan cuma kemenangan militer. Ini adalah masterclass tentang memanfaatkan kecepatan dan mobilitas melawan kekuatan mentah. Kita pindah ke laut. Kaum muslimin yang asalnya dari gurun, tiba-tiba menjadi superpower di lautan. Pada pertempuran laut Zat Aswari, pertempuran tiang kapal, melawan kekaisaran Bizantium. Kita berbicara tentang armada ratusan kapal. Apa yang dilakukan Panglima Abdullah bin Sa'ed bin Abi Sarah? Dia melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Daripada bertempur ala kapal-kapal, ia memerintahkan pasukannya untuk mengikat semua kapal muslim bersama-sama. Bayangkan, puluhan kapal diikat, membentuk satu blok apung raksasa. Ini adalah benteng laut bergerak. Setelah kapal-kapal terikat, pertempuran diubah menjadi perang darat di atas laut. Mengapa ini genius? Pertama, stabilitas. Kapal-kapal tidak goyah, memudahkan prajurit bertarung pedang. Kedua, moral. Pasukan merasa terlindungi dan terhubung. 3. Mematikan. Strategi Bizantium yang mengandalkan kecepatan kapal individu menjadi tidak relevan. Mereka berhadapan dengan tembok baja yang tidak bisa ditembus atau dipisahkan. Penting. Taktik ini mengakhiri dominasi Bizantium di Mediterania. Seorang ahli sejarah Bizantium mencatat bahwa setelah pertempuran ini, laut menjadi milik Arab. Ini membuktikan inovasi
Bahkan di tengah keterbatasan seperti kurangnya pengalaman laut, selalu mengalahkan tradisi kuno. Taktik ini adalah pelajaran paling pahit dalam sejarah Muslim, namun membuktikan betapa briliannya perencanaan awalnya. Kita bicara tentang Perang Uhud. Musuh datang dari depan, tapi Panglima Rasulullah SAW tahu. Titik kritis adalah Bukit Pemanah Jabal Arumat. Beliau menempatkan 50 pemanah elit di atas bukit itu dengan satu perintah keras dan mutlak. Jangan pernah turun, apapun yang terjadi. Mengapa posisi ini brilian? Bukit itu adalah kunci pertahanan dari serangan balik kavaleri musuh. Selama 50 pemanah itu di sana, pasukan Muslim terlindungi dari tusukan sayap. Awalnya, taktik ini berhasil total. Musuh Islam nyaris kalah. Mereka lari, tapi disinilah kita melihat kebrilianan Khalid bin Walid saat itu masih di pihak musuh, dan juga kelemahan manusia. Mayoritas pemanah melihat harta rampasan, melupakan perintah mutlak itu, dan turun. Hanya 10 orang yang bertahan. Khalid, yang cerdas, melihat celah emas itu. Dia memutar kavaleri dan bom. Pemanah yang seharusnya melindungi, kini menjadi korban. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kerugian besar hanya karena pelanggaran disiplin. Pesan kunci. Taktik Uhud mengajarkan kita, strategi yang paling sempurna pun akan hancur jika tidak disertai dengan disiplin total dan ketaatan pada pemimpin. Ini adalah pelajaran abadi tentang pentingnya manajemen perang. Terakhir, kita terbang ke Spanyol, Al-Andalus, tahun 711 Masehi. Panglima Tariq bin Ziyad memimpin 7.000 pasukan menyeberangi Selat Gibraltar yang kini dinamai dari namanya Jabal Tariq, Gunung Tariq, melawan 100.000 pasukan Visigat. Tariq tahu dia harus menyeberang sungai besar dengan aman. Dia menggunakan taktik malam hari dan unconventional ferrying. Pasukannya menyeberang dalam gelombang kecil di malam hari, menggunakan perahu-perahu kecil, dan bahkan ada catatan tentang penggunaan jembatan darurat yang disamarkan. Dia menciptakan kesan bahwa pasukannya datang dari langit, bukan dari laut, karena tidak ada yang melihat penyeberangan massal di siang hari. Setelah menyeberang, apa yang dilakukan Tariq? Dia memerintahkan pembakaran semua kapal yang mereka gunakan. Ini bukan gila. Ini genius psikologis. Musuh ada di depanmu. Laut ada di belakangmu. Kita tidak punya jalan kembali. Kita hanya punya pilihan. Menang atau mati. Taktik ini menghilangkan setiap keraguan. Menyuntikkan semangat tempur yang tak tertandingi ke dalam hati 7.000 prajuritnya. Visigat yang berjumlah 100.000 pun kaget dan patah semangat oleh kegilaan moral ini. Hasilnya, Tariq menang. Dan dalam waktu singkat, seluruh semenanjung Iberia jatuh ke tangan Muslim, membuka lembaran emas peradaban Al-Andalus. Ini adalah bukti bahwa komitmen total dan menghilangkan opsi mundur adalah taktik terbaik untuk mencapai tujuan yang mustahil. Handak mengajarkan kita untuk berinovasi. Yarmuk mengajarkan kita pentingnya kecepatan. Zata Sawari mengajarkan kita untuk mengubah medan perang. Uhud mengajarkan kita disiplin. Dan Tariq mengajarkan kita komitmen total. Ini bukan hanya sejarah perang, kawan. Ini adalah masterclass strategi yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam studimu. Mana dari 5 taktik ini yang paling gila menurutmu? Tulis di kolom komentar sekarang. Jika kamu ingin terus mendapatkan inspirasi sejarah Islam yang paling asyik dan inspiratif seperti ini, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Karena besok kita akan membedah 3 penemuan Islam yang sampai hari ini masih kamu gunakan tanpa sadar. Dan ingat, lupakan semua film perang yang pernah kamu tonton. Kamu pikir hanya Hollywood yang punya strategi paling gila? Kamu salah. Selama ini, mata dunia tertutup. Mereka hanya fokus pada strategi barat. Padahal, jauh sebelum itu, ada taktik-taktik perang yang saking briliannya sampai mengubah peta dunia.